Anak-anak, kawan-kawan muda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Apa kabar? Mengalami kemacetan? Mungkin sebagian di antara kita banyak yang ikut upacara dengan Presiden Prabowo ya, ke Monas ya. Katanya gereja lebih sepi Romo. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus diceritakan memberikan nasihat pada para murid dan menanggapi itu, para murid sadar bahwa tidak mudah, sulit, berat, merasa butuh iman yang lebih besar, maka mengatakan tambahkanlah iman kami. Para murid menyadari betapa besarnya tuntutan kerajaan Allah. Diajak untuk mengampuni tanpa batas. Diajak untuk mengabdi dengan tulus, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Dan mereka merasa tidak mampu. Terhadap permintaan untuk menambah iman itu, Tuhan Yesus menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu akan dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Saudara-saudara terkasih, apa arti ungkapan Tuhan Yesus ini? Tuhan tidak berharap akan iman yang besar secara kuantitas, tetapi iman yang sejati, sekecil apapun iman kita. Bahkan kalau sekecil biji sesawi, kita tahu biji sesawi itu sangat kecil, ukurannya sekitar 1 mm dan beratnya hanya sekitar 1 miligram. Saudara-saudara terkasih, iman sejati ditandai dengan kerendahan hati, sebagaimana juga disinggung di dalam bacaan yang pertama. Orang yang benar, beriman sejati itu tidak sombong. Tuhan Yesus tidak memuji pelayan yang merasa dirinya sudah berbuat cukup, melainkan pelayan yang berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara-saudara terkasih, dunia kita hari-hari ini banyak diliputi oleh kegelapan, perang, ketidakadilan, kekerasan, polusi, perubahan iklim yang maksa jutaan saudara-saudara kita meninggalkan rumah mereka atau mengungsi. Di tengah situasi ini, Paus Leo ke-14 menyampaikan pesan yang mendalam untuk Hari Migran Pengungsi dan Perantau yang ke-111 dengan tema Migran Misionaris Harapan. Paus Leo ke-14 tidak memandang para migran dan pengungsi sebagai beban atau masalah, tetapi sebagai saksi-saksi istimewa harapan. Saksi-saksi iman yang berpengharapan. Mereka orang-orang berani yang meninggalkan segalanya dengan hanya membawa harapan dan iman kepada Tuhan. Mereka menunjukkan kepada kita ketahanan dan kepercayaan kepada Tuhan setiap hari. Mereka menjadi seperti gambaran orang yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Bayangkanlah mereka adalah orang-orang yang meski berada di tengah bahaya dan ketidakpastian, masih berpegang teguh pada iman bahwa masa depan yang lebih baik itu mungkin. Mereka percaya bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari apapun kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi. Paus Leo menyebut kehadiran mereka sebagai berkat ilahi sejati yang dapat memberikan energi dan harapan baru bagi gereja. Jika kita ingin iman kita ditambahkan atau semakin besar, itu tidak akan terjadi
hanya dengan berdiam diri. Iman akan bertumbuh ketika kita berani menggunakannya untuk hal-hal yang sulit, yang kelihatannya mustahil. Seperti yang dikatakan Tuhan pada hari ini. Sekiranya kamu punya iman sekecil biji sawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Kalau ditanam di dalam laut apa ya bisa tumbuh. Ya. Kelihatannya tidak mungkin. Betapa sulit ya. Iman kecil atau sebesar biji sesawi yang ada pada kita harus berbuah dalam tindakan kasih dan keramah tamahan. Tuhan manggil kita untuk melihat para migran, pengungsi perantau bukan hanya sebagai orang asing, melainkan sebagai para misionaris harapan yang datang untuk menguji dan membarui iman kita. Dalam diri mereka kita bisa menemukan Kristus yang lapar, yang haus dan terasing, yang mengetuk pintu hati kita. Tentu saja ini tidak mudah karena ada teman yang mengatakan kadang-kadang ada migran dan pengungsi yang menjengkelkan. Tidak langsung menunjukkan sebagai misionaris pengharapan. Tetapi itulah gambaran kita semua, bukan? Kadang-kadang di antara kita juga ada orang-orang yang menjengkelkan. Tidak selalu ramah tamah. Kita dipanggil untuk tidak menjadi hamba-hamba yang berpuas diri, yang hanya melayani diri sendiri dan komunitas kita. Kita diundang untuk mengakui bahwa menyambut orang asing, pengungsi, perantau, migran adalah tugas kita. Tindakan yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Kristus. Dan dengan melakukan tugas itu iman kita yang kecil akan menjadi pohon yang besar. Tempat banyak orang, terutama orang-orang yang membutuhkan bantuan, dapat bernaung dan menemukan harapan. Dari pengalaman saya yang pernah 6 tahun menjadi Direktur Jesuit Refugee Service, pelayanan pengungsi dari para Romo Serikat Yesus, itu tidak mudah. Tetapi yang sulit-sulit itu bisa ditangani bersama-sama. Kita bisa memberikan keramah tamahan secara gerakan sosial melalui institusi sosial seperti Jesuit Refugee Service. Seperti lembaga keuskupan kita, lembaga Daya Dharma. Maka kalau suatu saat ada seruan untuk saling membantu bersama-sama bersama Jesuit Refugee Service atau Lembaga Daya Dharma, jangan sungkan untuk membantu. Karena seringkali kita tidak bisa membantu sendiri, menghadapi pengungsi sendiri, tetapi bersama-sama dengan yang lain kita bisa. Saudara-saudara terkasih, mari kita jadikan tahun jubileum ini tahun kerahiman dan harapan. Saat untuk bertindak, mari kita pegang teguh iman kita walau sekecil biji sesawi. Dan biarkan iman kita oleh kasih karunia Allah mencabut pohon-pohon ketidakpedulian dan ketakutan-ketakutan di hati kita. Lalu menanamkan kasih Kristus yang berani bagi semua orang. Juga bagi saudara-saudara kita para migran, pengungsi dan perantau. Mari terus mengembangkan semangat mengasihi dan keramah tamahan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, juga pada para migran, pengungsi, perantau, dan tamu-tamu kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.